semuanya. Pagi, Bu. Oke, pertama-tama Ibu mau ucapin terima kasih buat kalian dulu nih berempat karena sudah meluangkan waktunya datang ke sini ke ruangan Ibu untuk melakukan bimbingan kelompok. Tadi kalian mengikuti mata pelajaran atau emang free? Mengikuti Pelajaran. Tapi sekarang udah free kan? Ya, udah free. Baik, di sini kan kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi nanti selama mengikuti bimbingan ini kalian Ibu harap bisa mengikuti dengan tertib dan semoga nanti kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, sebelum lanjut nih, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Siapa dulu yang mau memimpin doa? Baik, boleh deh dipimpin dulu doanya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mau memimpin doanya. Jadi hari ini dalam bimbingan kelompok hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kita, yaitu tentang kurangnya pemahaman siswa terhadap hubungan minat mereka, bakat mereka, dan tujuan karir mereka nantinya. Seperti yang sudah kita sharing di grup yang akan kita bahas hari ini. Jadi sebelum lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalan dirinya mulai dari kalian dulu, nggak apa-apa? Dari siapa dulu nih? Kalian boleh nyebutin nama panggilan sama asal kalian. Baik, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Inyaman Novan Wistawan, bisa dipanggil Novan. Asal saya dari Agen Mesin UI Bandung. Oke, Novan. Halo Novan. Boleh lanjut ke sebelahnya Novan. Terima kasih Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Nini Widianti, bisa dipanggil Widi. Asal saya dari Temuku Bandung. Halo Widi. Baik, perkenalkan, nama saya Milu Madi Miras Indrani. Kalian bisa panggil Mira. Saya berasal dari Tabanan. Halo Mira. Baik, perkenalkan, nama saya Edo Ede Biswani, bisa dipanggil Dewayu. Saya dari Tabanan juga. Iya. Halo Dewayu. Nah, bagus-bagus sekali ya namanya kalian. Jadi biar nggak ibu aja nih yang tahu nama kalian. Jadi perkenalkan, nama Ibu Putu Yuma Dewi, bisa dipanggil Ibu Yuma. Ibu aslinya dari Memui. Ada yang tahu Memui? Tahu. Jadi mungkin kita dekat-dekatan ya, dari Tabanan ke Memui mungkin. Sebelum kita lanjut, biar kita tambah semangat nih, biar nggak fokusnya kemana-mana, kita mau melakukan ice breaking dulu. Mau kita ice breaking dulu, nggak apa-apa? Mau. Oke, ice breakingnya kita berdiri aja yuk, biar tambah semangat. Jadi cluenya itu sambung kata nyambung. Misalnya contoh kalau saya nyebutin itu guru mengajar di sekolah di Denpasar gitu misalnya, harus nyambung tapi oke. Jadi mau mulai dari mana, siapa dulu nih? Bebas. Dari Nopan mungkin. Oke, dari Nopan aja. Boleh. Nanti kita hitung siapa yang nggak bisa jawab, berarti dia kurang fokus ya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Dari Nopan dulu deh. Guru Mengajar Siswa di sekolah. Oke, guru mengajar siswa di sekolah. Oke, nyambung-nyambung. Kita balik nih renanya, mulai dari Dewayu mungkin bisa. Petani menanam Padi. di sawah. Oke, petani menanam padi di sawah. Berarti udah fokus nih ya. Mau lagi apa kita lanjut ke bimbingan? Lanjut ke bimbingan. Oke, boleh duduk lagi dengan nyaman. Jadi sesuai tema penjelasan yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini anak-anak, yaitu tentang kurangnya pemahaman siswa tentang hubungan minat dan bakat dan tujuan karir kita nantinya. Ibu mau bertanya nih, apakah dari anak-anak ada yang tahu apa sih itu bimbingan kelompok? Mungkin sedikit, mungkin pasti kalian pernah mendengar bimbingan kelompok. Ibu mau tahu deh dari kalian sendiri, apa sih itu menurut kalian bimbingan kelompok? Siapa yang tahu? Oke, Widi boleh deh. Menurut Widi apa? Jadi menurut saya itu bimbingan kelompok
dilakukan melalui diskusi kelompok ibu, yang dimana itu biasanya membahas topik tertentu. Oke, kalau menurut Bibi itu diskusi kelompok. Ada yang lagi? Ada yang lain mau menambahkan? Oke, Mira mungkin? Kalau menurut saya itu bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dalam kelompok untuk membantu perkembangan siswa itu sendiri. Oke, kalau menurut Mira layanan dalam kelompok. Betul sekali, itu sudah mencakup pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan yang dilakukan secara bersama-sama, contohnya seperti kita saat ini dalam kelompok, untuk membantu peserta memperoleh pemahaman, informasi, dan keterampilan yang berguna lagi untuk mereka ke depannya, atau untuk perkembangan kita sendiri ke depannya. Seperti contohnya kita hari ini kita melakukan bimbingan kelompok, kita mau mendapatkan pemahaman, kita mau memperoleh tujuan kita bersama. Jadi gitu ya anak-anak, pemahaman tentang bimbingan kelompok. Apakah sudah paham nih sekarang apa itu bimbingan kelompok? Sudah, kalau bimbingan kelompok sudah paham. Sekarang kita akan membahas tentang minat, bakat, dan tujuan karir. Jadi Ibu ingin tahu nih, apakah dari kalian sudah tahu minat kalian, bakat kalian, dan tujuan karir kalian nantinya? Soalnya seperti permasalahan saat ini sangat simpang siur sekali antara minat kita apa, bakat kita apa, itu kurang sekali pemahaman kita terhadap diri kita sendiri, contohnya tentang minat dan bakat kita. Kalau dari anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa minat bakatnya mungkin? Saya sudah sibuk. Oke, Widi sudah tahu. Widi sudah tahu minatnya apa bakatnya? Minat sama bakatnya. Minat sama bakat. Boleh dikasih tahu dulu apa sih minatnya Widi? Kalau minat saya itu lebih ke traveling sih Bu, suka jalan-jalan gitu. Terus untuk bakatnya tuh saya suka dokumentasiin pemandangan-pemandangan gitu, kayak foto-foto estetik Oke, gitu. kalau bakatnya lebih ke foto-foto gitu ya, kayak Iya. jadi fotografer mungkin bisa Iya. nantinya ya. Yang lain apa nih minat bakatnya? Kapan? Minat saya adalah olahraga. Olahraga. Kalau bakatnya yaitu bisa berkomunikasi dengan tim serta memiliki semangat yang tinggi. Oke, bakatnya memiliki semangat yang tinggi. Teman-teman yang lain mungkin? Oke, dulu. Kalau minat saya itu lari. Kalau bakat saya itu seperti guru karena itu suka menyapu gitu. Oke, berarti bakatnya itu dalam berbersih ya, bersih rumah. Mira? Kalau saya tuh minat saya tuh lebih suka mencoba hal-hal yang baru. Dan kalau bakat saya tuh suka bisa memasak gitu. Oke, kalau bakatnya tuh lebih terjerumus ke cooking-cookingnya, kalau masak gitu, mencoba resep-resep baru. Jadi itu tadi, berarti kalian sudah paham minat kalian, bakat kalian. Jadi Ibu mau ngasih penjelasan sedikit tentang apa itu minat. Nah, kalau minat itu adalah rasa suka kita, ketertarikan kita, atau kecenderungan kita atau seseorang terhadap suatu aktivitas, bidang, ataupun pekerjaan tertentu tanpa adanya paksaan ataupun dorongan dari orang lain. Nah, minat ini tersendiri kadang membuat seseorang merasa senang dan terdorong untuk mempelajari lagi atau menggali lebih dalam tentang hal-hal atau kegiatan yang mereka sukai. Jadi minatnya itu sesuai banget sama apa yang kalian bilang tadi. Kalau misalnya contohnya, kalau Ibu, minatnya Ibu itu di menggambar. Ibu suka sekali menggambar, mendesain, itu minat Ibu. Ibu sudah tahu nih minat Ibu, dan kalian juga sudah tahu minat kalian itu apa. Jadi kalau bakat itu, Ibu mau ngasih gambaran sedikit. Kalau bakat itu adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang dapat dikembangkan melalui latihan-latihan ataupun pengalaman yang contohnya itu ikut lomba atau bisa diasah lagi. Jadi bakat itu kalian sudah punya dari sejak lahir dan kalian tinggal mengasah ataupun mengembangkan lagi ketika kita dewasa. Bakat itu memudahkan seseorang untuk mencapai hasil yang baik dalam bidang tertentu. Contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi, Ibu pun sama, Ibu punya bakat. Bakatnya Ibu tuh lebih bermain musik. Jadi walaupun Ibu tidak pernah menyentuh musik, tetapi ketika diajarkan, Ibu akan cepat untuk memahami karena katanya itu kan bakat. Jadi sudah
ada potensi dari sejak lahir. Itu tuh kadang juga berfaktor dari keturunan atau gen kita di keluarga gitu. Jadi itu tadi minat bakatnya ibu sudah sangat apresiasi sekali. Kalian sudah tahu minat kalian sudah paham bakat kalian. Jadi sekarang kita akan membahas tentang tujuan karir. Nah, udah ada yang tahu nih apa itu tujuan karir? Oke, Widi sudah tahu tujuan karir. Kalau tujuan karir itu apa menurut Widi? Jadi kalau menurut saya itu tujuan karir itu kayak tujuan hidup seseorang yang dimana untuk mencapai masa depannya, kayak target masa depan untuk melanjutkan cinta itu sih. Oke, betul sekali. Tujuan karir itu adalah untuk kita mencapai cita-cita. Target karir ataupun pekerjaan yang ingin kita capai atau seseorang capai itu di masa depan sesuai dengan minat dan bakatnya dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu tersendiri. Tujuan karir menjadi arah dalam merencanakan pendidikan dan pengembangan diri itu sangat penting. Ketika kita sudah memahami apa minat kita, apa bakat kita akan sangat mudah untuk kita menentukan tujuan karir kita nantinya. Misalnya contoh, ketika kita sudah tahu minat bakat kita, misalnya kita suka di musik, nanti kedepannya kita bisa lebih memfokuskan diri menjadi misalnya kita lebih fokus mengambil nanti ketika kita lulus tuh kuliah di kesenian gitu. Sama juga seperti kalian sudah tahu, kalian hanya tinggal memahami lagi diri kalian dan kalian tinggal memfokuskan lagi nih karir kalian, tujuan karir kalian itu mau kemana. Kalian mau mengikuti minat kalian apa kalian mau mengikuti bakat kalian. Nah, jadi seperti itu. Contohnya seperti ibu, kalau tujuan karir ibu itu kan menjadi guru. Nah, ibu sudah tahu nih, ibu tidak mengikuti minat ibu tidak mengikuti bakat ibu, tapi ibu fokus lagi ke tujuan karir ibu yaitu menjadi guru. Kalau minat dan bakat itu ibu jadikan sampingan. Itu anak-anak. Jadi pengertian minat dan bakat dari ibu, apakah kalian sudah paham sekarang? Paham dulu. Jadi sesuai dengan penjelasan kita tadi, kalian sudah paham nih apa minat kalian, apa bakat kalian, dan apa tujuan karir kalian nantinya. Apapun yang kalian pilih nantinya itu mungkin bisa sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jadi kalian kan bilang sudah paham nih, sekarang ibu mau tanya dong, apa sih tujuan karir kalian? Kalian kan sudah bilang tadi minat dan bakat. Sekarang ibu mau tahu nih tujuan karir kalian, apakah nyambung dengan minat kalian, nyambung dengan bakat kalian, apa kalian memilih minat dan bakat saya itu hanya menjadi sampingan saya saja. Dari siapa dulu? Oke, dari Doi dulu deh, biar merata nih. Kalau tujuan karirnya Doi nanti mau menjadi apa? Tujuan karir saya itu bisa jadi guru lah, guru SD. Oke. Jadi tujuan karir teman-teman kita itu Dewayu mau menjadi guru. Jadi dia memfokuskan tujuan karirnya dan menjadikan minat dan bakatnya itu sampingan. Oke. Kalau Meira mungkin tujuan karirnya mau menjadi apa? Sama juga kayak Menjadi guru. Oke. Ya, sekarang itu berarti Meira menyampingkan juga minat dan bakatnya, lebih berfokus pada tujuan karirnya. Kalau Widi sendiri? Kalau saya sih lebih ke minat bakat saya, saya ingin menjadi fotografer yang profesional. Oke. Jadi Widi lebih menekunkan minat dan bakatnya ya teman-teman. Anak-anak semua dia lebih memfokuskan dirinya menjadi fotografer. Itu Widi sendiri hanya kurang mengasah lagi nih ke depannya karena dia kan sudah punya minat dan bakat. Oke. Kalau Nopan sendiri mau menjadi apa tujuan karirnya? Tujuan karirnya itu nanti menjadi guru. Guru juga. Oke. Berarti Nopan juga menyampingkan minat dan bakatnya. Baik, bagus-bagus sekali ya tujuan karir kalian, minat kalian, bakat kalian juga itu sudah sangat, kalian berarti sudah sangat paham dengan apa yang potensi diri kalian miliki, apa yang kalian inginkan nantinya. Berarti planning kalian ke depan itu sudah sangat matang kalian pikirkan, apalagi sekarang kita sudah
beranjak di kelas 12 ya, udah lagi sebentar lagi kita mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang sesungguhnya. Nah, jadi tujuan karir juga kalian juga sangat bagus-bagus sekali. Semoga nanti kalau kalian tekun belajar, kalian percaya diri, kalian bisa, semua pasti akan terasa mudah. Anak-anak, apapun itu awalnya mungkin akan terasa sulit, tapi ketika kalian yakin kalian bisa dan kalian yakin nanti kalian bakal sampai dengan finishnya dan kalian fokus pada satu tujuan itu, ibu yakin semuanya akan dipermudah. Baik, itu tadi penjelasan tentang kurangnya pemahaman siswa tentang hubungan minat, bakat kalian, dan pilihan karir kalian. Sekarang kalian sudah tahu kan apa minat kalian, apa bakat kalian, apa tujuan karir kalian nantinya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih bingung lagi nih karena mendengar dari teman-teman, mungkin kalian lagi nih berpikir apa sih sebenarnya minat saya yang sesungguhnya, kalian bisa lebih menentukan lagi seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi segitu dulu penjelasan dari ibu tentang minat, bakat, dan tujuan karir. Sebelum ibu tutup nih, mungkin kalian ada yang bisa ngasih sedikit kesimpulan untuk penjelasan kita hari ini, biar dari kalian juga ada bekal nanti ketika kalian keluar dari sini, kalian benar-benar memahami. Mungkin dari siapa, 1-2 orang, siapa bisa ngasih kesimpulan tentang minat dan bakat? Saya dulu. Oke, kalau Widi. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita tadi yang ibu berikan itu, kalau menurut saya ya bu, jadi mengenai minat dan bakat. Jadi minat itu sangat penting dan bakat itu sangat penting sebagai fondasi kita nanti menentukan tujuan kerja kita atau tujuan karir kita. Seperti itu. Terus kita itu harus mulai menentukannya dari sekarang supaya nanti, apalagi kita semua ini udah kelas 12 mau lulus gitu, jadi harus dipersiapkan secara matang sih, menurut saya seperti itu. Terus dan juga dari pemaparan materi ibu tadi pastinya sangat bermanfaat, jadi kami semua ini menjadi tahu bagaimana minat, bakat, dan bagaimana tujuan karir yang harus kita capai ke depan. Oke, itu baik, sangat bagus sekali kesimpulan dari Widi. Jadi minat dan bakat beserta tujuan karir merupakan 3 hal yang saling terkaitkan ya anak-anak untuk perencanaan karir kita nantinya. Minat menunjukkan ketertarikan seorang terhadap suatu bidang ataupun aktivitas, sedangkan bakat merupakan kemampuan atau potensi yang sudah dimiliki sejak lahir dan hanya perlu dikembangkan lagi. Sedangkan tujuan karir adalah cita-cita kalian atau pekerjaan yang ingin kalian capai nantinya di masa depan berdasarkan minat, bakat, dan tujuan kalian. Yang kembali lagi ke tujuan kalian sendiri. Dengan kalian memahami minat, bakat diri kalian sendiri, seseorang dapat menentukan pilihan pendidikan dan karir dengan lebih cepat lagi. Jadi itu kesimpulannya. Apa kalian bisa memahami? Nah, segini dulu bimbingan kelompok kita hari ini, karena kita juga mengejar waktu untuk kalian melanjutkan pelajaran kalian selanjutnya. Ibu mau tahu nih perasaan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Bagaimana sih perasaan kalian setelah kalian sudah melakukan bimbingan kelompok, tentang kalian sudah tahu minat kalian sudah tahu bakat kalian, dan tujuan karir kalian? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Boleh dari ibu satu penjelasan aja deh, mulai dari siapa dulu nih? Oke, dari Novan lagi. Untuk saya itu merasa senang bu. Saya sudah mengetahui apa itu minat saya dan bakat dan tujuan karir saya. Oke, Novan merasa senang ya. Kalau Widi? Saya tuh merasa lebih terbantu ya bu, karena bisa mengetahui minat dan bakat saya, dan juga seru bisa diskusi bareng teman-teman. Oke, kalau ini merasa seru nih, kita bisa diskusi. Kalau Meira? Kalau saya tuh merasa senang bu dengan adanya kegiatan kita hari ini, dan saya juga tahu minat dan bakat saya. Oke, Meira merasa senang. Kalau Ibu? Saya juga merasa senang, berarti semua teman-teman yang lain juga merasa senang. Itu apa sih yang tahu minat bakat saya, saya dan tujuan karir saya bakat. Oke, berarti tujuan yang kita capai dalam bimbingan kelompok kali ini itu sesuai banget ya sama tujuan awal kita dapat
hasil yang positif. Jadi anak-anak, sekian dulu bimbingan kelompok kita hari ini. Ibu sangat mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu kalian 30 menit untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini, sudah mau berbagi cerita dengan kita dalam bimbingan kelompok hari ini. Semoga nanti kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi, kita atur lagi jadwal, kita membahas tentang permasalahan yang sering terjadi belakangan ini. Mungkin nanti apa kita diskusikan via WA, nggak apa-apa. Nanti juga ibu bakalan ngirim lembar LKPD ke kalian lewat, mungkin bisa nanti ibu sharing lewat Widi bisa dibagikan ke teman-teman. Nanti kalian bisa isi dan kalian langsung kirim ya, kalau bisa sebelum jam 12 siang. Bisa? Oke. Sekian dulu, sebelum ditutup ada yang bertanya? Tidak ada. Jadi kita tutup ya bimbingan kelompok hari ini. Boleh dipimpin doanya. Siapa mau memimpin? Mira lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya terima kasih bisa kembali ke kelas. Semoga kalian menjalani hari kalian lebih semangat lagi ya setelah datang dari sini. Oke, terima kasih semuanya. Ke kelas dulu.